Yesus itu tidak pernah menebus dosa. Yesus itu tidak pernah menebus dosa. Halo teman-teman, adalah satu fakta dan realitas. Masih banyak orang yang salah faham atau fahamnya salah dalam hal memahami makna penebusan yang dikerjakan atau dilakukan oleh Yesus Kristus. Nah, pada video kali ini kita akan kembali menyampaikan edukasi tentang makna dari penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Ada satu video singkat berdurasi sekitar 1 menit ya, yang mewakili suara dari orang-orang yang masih salah paham atau memiliki paham yang salah tentang karya penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus ini. Oke teman-teman, without wasting time ya, tanpa buang-buang waktu, kita langsung simak aja ya cuplikan videonya. Dan nanti setelah video yang berdurasi 1 menit ini, kita sajikan juga suatu video edukasi yang disampaikan oleh kawan kita, Pak Beni Irawan ya. Jadi teman-teman tolong perhatikan baik-baik video 1 menit yang di dalamnya mengandung kesalahpahaman dan paham yang salah tentang makna penebusan yang dilakukan oleh Yesus. Dan kemudian perhatikan baik-baik juga video sekitar lebih dari 5 menit yang disampaikan oleh Pak Beni Irawan. Oke, tanpa buang waktu, selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah benar Yesus atau Nabi Isa mengajarkan dosa manusia ditanggung Yesus atau ditebus Yesus? Ternyata guys, dosa ditanggung sendiri-sendiri guys. Ini Alkitab sendiri ya yang bilang, bukan saya. Mari kita lihat, yaitu di Perjanjian Lama Yeskil 18. Setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Kemudian di ayat ke-20-nya, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayahnya tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Kemudian di ayat ke-30-nya, oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allahmu, bertaubatlah. Kemudian di ayat ke-32-nya, sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah, oleh sebab itu bertaubatlah. Menebus itu yaitu membayar sejumlah nilai untuk memiliki kembali sesuatu yang dulu miliknya, tetapi saat itu dikuasai oleh pihak lain. Itu namanya menebus. Jadi sesuatu yang dulu miliknya sekarang dikuasai oleh orang lain, kemudian sekarang mau dimiliki kembali, dikuasai kembali, maka dia harus membayar sejumlah tebusan. Itulah menebus. Nah, jadi Yesus itu tidak pernah menebus dosa. Yesus itu tidak pernah menebus dosa. Yang ditebus Yesus itu bukan dosa, karena dosa itu tidak pernah dimiliki oleh Yesus. Yang ditebus Yesus adalah manusia. Manusia ini kan dulu milik Yesus. Lawang manusia ini diciptakan oleh Yesus. Ya, Allah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menciptakan manusia. Nah, karena dosa, maka kuasa atas manusia itu jatuh ke tangan iblis. Maka Yesus menebus untuk mengembalikan manusia itu menjadi miliknya. Itulah menebus. Kemudian berapa nilai tebusannya? Nilai tebusannya adalah nyawanya Yesus yang harus dipersembahkan kepada Allah dalam kondisi tak bercacat, tak bernoda, tak berdosa. Jadi kapasitas Yesus kan sebagai pencipta. Jadi kalau ciptaannya error, ya penciptanya yang harus tanggung jawab. Nah, setelah
penebusan oleh Yesus berhasil, maka manusia tidak lagi dikuasai oleh iblis. Maka penguasa manusia adalah Yesus. Ketika berada di bawah kuasa iblis, manusia itu tak berpengharapan. Lah bosnya aja jahat. Ya meskipun berlaku baik karena bosnya jahat, ya tetap tak berpengharapan. Tapi kalau sekarang penguasanya adalah Yesus, nah Yesus itu memperlakukan dengan penuh kasih, dengan penuh keadilan. Kalau yang setia diselamatkan, diampuni. Tapi kalau yang brengsek, yang nggak mau percaya, ya terpaksalah dibinasakan. Begitulah peran Yesus dalam penebusan manusia. Oh ya, satu lagi. Jadi yang ditebus itu bukan cuma orang Kristen, tapi seluruh dunia, baik atau buruk, sak rombongan manusia itu sudah ditebus oleh. Menebus itu membayar sejumlah nilai untuk memiliki kembali sesuatu yang dulu miliknya, tapi saat itu dikuasai oleh pihak lain. Itu menebus. Ya. Jadi dengan pengertian itu adalah salah kalau ada orang yang berkata Yesus menebus dosa. Itu tidak pernah Yesus menebus dosa. Yang ditebus itu bukan dosa, tapi manusia yang ditebus oleh Yesus. Manusia itu kan dulu miliknya Yesus. Nah, bagaimana bisa manusia itu menjadi miliknya Yesus? Karena Yesus terlibat dalam penciptaan manusia. Oleh Allah, manusia ini diberikan kepada Yesus, maka Yesus menjadi pemilik lah. Kemudian, karena melakukan dosa, maka kuasa atas manusia itu berpindah kepada iblis. Nah, manusia dikuasai oleh iblis. Untuk memiliki manusia kembali diperlukan penebusan. Nah, disinilah fungsi penebusan yang dilakukan oleh Yesus. Berapa harganya? Harganya adalah sebesar nyawanya Yesus yang harus dipersembahkan kepada Allah dalam keadaan tanpa dosa, tanpa cela, tanpa noda. Jadi Yesus kan kapasitasnya tadi sebagai pencipta. Maka kalau ciptaannya itu error, ya penciptanya yang harus tanggung jawab. Nah, disitulah posisi Yesus yang kemudian berkuasa untuk menebus. Nah, setelah tebusan yang dilakukan oleh Yesus berhasil, maka manusia tidak lagi berada di bawah kuasa iblis. Jadi iblis sudah tidak berdaya sekarang, karena penguasa manusia sekarang adalah Yesus. Jadi Yesus menebus itu bukan cuma menebus orang Kristen, bukan, seluruh dunia yang pernah lahir di dunia, apapun agamanya, apapun kebangsaannya, itu sudah menjadi milik Yesus. Jadi ketika di bawah kuasa iblis, tidak ada harapan. Walaupun manusia itu berbuat baik, lawang bosnya aja brengsek, ya pasti manusia ini tidak berpengharapan. Tapi ketika manusia ini dimiliki kembali oleh Yesus, Yesus itu kan penuh kasih dan berkeadilan. Maka siapapun yang setia akan diselamatkan. Tetapi yang brengsek, yang tidak mau percaya, yang kebangetan, ya terpaksa dibinasakan. Kemudian, kalau ada yang bilang dosa ditanggung sendiri, iya memang. Dosa itu ditanggung sendiri, tidak bisa dilempar-lemparkan. Tetapi semua orang pada akhirnya kan akan menghadap pengadilan, di mana hakimnya adalah Yesus yang memiliki manusia. Lah terserah Yesus. Walaupun dosanya banyak, kalau Yesus berkuasa atau berkehendak untuk mengampuni, untuk menyelamatkan, siapa yang mau protes? Nah, disitulah karena Yesus itu penguasa, maka Yesus berhak untuk mengampuni atau tidak mengampuni, menyelamatkan atau tidak menyelamatkan manusia.